Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan hari Kamis tanggal 28 April 2022. Jika kamu menyia-nyiakan waktu, maka nanti waktulah yang menyia-nyiakan kamu. Kita berdoa. Kasih dan kemuliaan Allah tetap menaungi hidup kami, maka pada hari ini juga kami tetap mengucap syukur atas berkat anugerah Allah, sehingga hidup kami tetap berkemenangan di dalam nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus disadari bahwa pencobaan itu datang dari keinginan yang jahat, bukan dari Allah. Dan apabila keinginan dibuahi akan melahirkan dosa. Sebab keinginan dan nafsu seperti bola salju yang digelendingkan makin lama makin besar, tidak pernah puas, sehingga tidak ada yang sanggup menghentikannya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa sumber pencobaan itu yang pertama datangnya adalah dari iblis, lalu dari diri kita. Kita bisa melihat bahwa si iblis senantiasa berusaha untuk berperang, melawan dan menjatuhkan. Ketika kita tergoda dan mau menuruti kata-kata iblis, maka dalam waktu yang sangat singkat kita akan berubah menjadi serigala yang siap mencari mangsa dan menggoda orang lain agar mengikuti langkah yang salah. Orang Afrika Utara untuk menangkap kera, maka seorang pemburu akan mengeluarkan isi sebuah labu, lalu membuat lubang yang kecil, kemudian diisi dengan kacang dan diikatkan pada sebatang pohon. Kera yang datang akan tertarik dengan bau kacang, sehingga ia memasukkan tangannya dan meraup kacang itu. Namun lubang pada labu itu terlalu kecil baginya, sehingga ia tidak dapat mengeluarkan tangannya kembali karena genggamannya penuh dengan kacang. Karena tidak mau melepaskan kacang itu dalam genggaman, akhirnya dengan mudah ditangkap oleh si pemburu. Kera itu sebenarnya menjerat dirinya sendiri karena tidak mau melepaskan genggamannya. Saudara dalam nama Tuhan, ketika pencobaan demi pencobaan selalu datang menghampiri, langkah yang harus kita tempuh agar tetap kuat dalam Tuhan adalah dengan menyadari bahwa jangan pernah lupa untuk selalu membekali diri dengan kebenaran firman Allah. Apapun yang kita rasakan, yakinlah dengan iman bahwa Tuhan melihat dan menolong. Tidak selalu kita melihat Tuhan bekerja secepat yang kita harapkan. Namun terpenting adalah mengetahui bahwa Ia beserta kita. Bahkan dalam setiap pencobaan yang terjadi pun, Allah setia. Mengertilah bahwa apabila persoalan atau kesesakan datang, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan ingin melalui proses hidup, kita dapat kembali mengingat kasih dan kebaikannya. Mungkin selama ini kita telah melangkah jauh dari hadapannya, dan melalui masalah dan penderitaan yang kita alami, tapi tali kasih Tuhan ingin menarik kita untuk kembali bersimpuh di hadapan kakinya. Keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita tiada terukur, sebab Ia sangat setia mengawal kita setiap saat. Kadang Tuhan tidak menolong kita dengan cara menyingkirkan pencobaan itu, tetapi Ia mengizinkan pencobaan terjadi agar kita bertumbuh dewasa. Sebab hanya Tuhan yang mampu membuat kita dapat bertahan. Dan hanya kasih-Nya akan dapat memulihkan hingga hidup kita mendapat kemenangan yang sejati. Amin. Nyanyian rohani kita di batas kekuatanku. Menjuah-juah, salam sehat, Tuhan memberkati.